30 pinjol ini akan auto debitkan rekening nasabah yang sedang galbay. Buat kalian semuanya yang galbay di 30 pinjol ini, tolong disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya 30 pinjol yang akan auto debitkan rekening nasabahnya yang sedang galbay. Nah, di sini saya mau bahas akan hal itu. Apa aja sih pinjolnya? Yaitu Shopee, Uangme, Akulaku, Finplus, Ada Kami, EasyCash, Kredivo, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Indodana, Ada Pundi, Kata Akila, Tunaiku, Pinjam Yuk, Bantu Saku, Watas, Julo, Pinjam Duit, Pinjam Yuk, Uku, Home Credit, 360 Kredit, Sabir, Ivoji, Pinjaman Go, Indosaku, Pinjam Win-Win, Kredinesia, Singa, dan juga HCI. Katanya ini bakal mengauto debitkan rekening nasabah yang sedang galbay. Nah, dari beberapa pinjol yang tadi saya sebutkan, saya sendiri sambil nunggu karena saya sendiri sambil megang data ya teman-teman semuanya, karena ini saya catat juga. Nah, benarkah akan hal itu? Oke, di sini saya mau bahas dan juga saya mau mengajak kalian berpikir secara logika. Kalau misalkan pinjol-pinjol tersebut mengautodebitkan rekening nasabah yang sedang galbay, emangnya mereka tahu rekening nasabahnya itu rekening apa aja? Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua adalah, apakah mereka itu bisa bekerja sama dengan semua bank yang ada di Indonesia? Sedangkan bank itu perusahaan besar, pinjol itu perusahaan kecil, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah, kebanyakan saya yakin para nasabah pinjol itu banknya bank BUMN atau bank-bank negara, bank usaha milik badan usaha milik negara seperti BRI, Mandiri, BNI, itu kan rekening-rekening kalian pasti pakainya itu. Apakah bisa bank BUMN bekerja sama dengan pinjol? Saya kira nggak bakalan bisa juga, gitu kan? Itu. Terus kemudian kalau misalkan sistemnya auto debit, kalau rekeningnya nggak ada isinya juga, buat apa? Gitu kan? Jadi masalah berita yang kemarin viral tentang auto debit rekening nasabah ini kalian nggak usah pikirkan, kalian nggak usah kasarnya tuh nggak usah terlalu jadi beban, karena itu adalah hal yang mustahil atau hal yang tidak mungkin. Tapi mungkin bisa aja bang, pinjol itu bekerja sama dengan bank-bank kecil. Ya kalau bank-bank kecil kan nasabah juga saya yakin nggak ada tuh yang nabung di bank-bank kecil. Ya, mungkin bisa Shopee nih. Shopee kan punya bank namanya Sibank gitu kan. Nasabah tersebut punya tabungan di si bank. Ya saya kira nggak mungkin juga sih. Nasabah juga pasti kalau punya uang segitu banyaknya di bank, pasti dibayarkan pinjolnya kan gitu. Nggak mungkin juga mengautodebitkan rekening-rekening tersebut ya. Jadi itu merupakan hal yang mustahil. Terus kemudian kalau mau mengautodebitkan utang tersebut dari rekening nasabah tersebut, itu juga harus atas persetujuan nasabah. Kalian tuh harus tanda tangan dulu gitu kan. Kalau nggak ada tangan ya nggak bakalan bisa juga gitu, karena bank juga nggak bakal mau nge-ACC gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut ketika ada hal-hal aneh di media sosial. Kita harus bisa menelusuri dulu berita tersebut benar atau tidak. Terus kemudian kalau kita dapat informasi nih, tolong banget kepada teman-teman semuanya, jangan mudah percaya. Kalian harus bisa yang namanya cari informasi dulu. Kalian googling lah, kalian cari di internet lah, bebas. Dan saran saya untuk membaca artikel nih, jangan untuk situs-situs yang ecek-ecek ya. Saya sarankan hanya baca di Liputan 6, CNBC, CNN, Kompas TV, Detik.com, itu aja. Kalau Tribun News saya padanya aja, saya sendiri kurang percaya juga dengan website Tribun News, karena kadang-kadang beritanya itu ngeyel. Beritanya itu aneh-aneh aja kalau Tribun News ya. Jadi kalau kalian dapat informasi ataupun hal-hal aneh tentang masalah pinjol, entah masalah apapun, tolong kalian googling dulu, jangan mudah percaya. Termasuk apa yang saya sampaikan pun kalian boleh kalian cari dulu, bener nggak sih kata Bang Hikam nih, bener nggak sih kata saya ini, silahkan kalian cari, kalian googling, karena insya Allah apa yang saya sampaikan ini berdasarkan informasi yang valid. Saya sendiri sering banget sebelum membuat konten itu sering cari dulu di informasinya di googling ataupun di situs-situs resmi ya, situs-situs besar seperti Kompas, Liputan 6, CNN, CNBC, ataupun bahkan situs OJK resminya juga saya sering baca-bacakan hal itu. Jadi apa yang saya sampaikan ya insya Allah sesuai dasar hukum dan juga yang sebenarnya terjadi gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini boleh bantu like ya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.